Oke, kita masuk ke bagian JavaScript dasar ya teman-teman. Pembahasannya sederhana banget dan mungkin lebih banyak teorinya, karena kita benar-benar bahas tentang JavaScript bagian dasarnya aja. Benar-benar bagian bahasa pemrogramannya aja. Belum ke front end, belum ke back end. Yang pertama, seperti biasa kita akan berkenalan dulu dengan JavaScript ya. Nanti juga ada initial setupnya ya, supaya JavaScript bisa jalan. Kemudian selanjutnya ada aturan dasar penulisan JavaScript ya. Nanti dikasih tahu penulisan kode JavaScript itu seperti apa, kemudian penulisan variabel, function, beserta parameter juga ya. Kemudian jenis-jenis data yang ada di JavaScript, ya string, number, boolean, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berkenalan juga dengan let, var, cons ya. Kemudian ada pengondisiannya juga. Kita kasih tahu cara penulisan pengondisian di JavaScript ya. Kemudian ada pengulangan juga, ada for in, for of, for each, dan while ya, serta break dan continue statement. Kemudian dilanjut dengan JavaScript object. Kemudian diakhiri dengan JavaScript asing. Asing 1 dan asing 2. Ini sengaja aku pisah supaya pembahasannya nggak terlalu panjang ya. Kemudian seperti biasa, ditutup dengan kesimpulan. Oke, kita mulai dari initial setup dulu. Jadi silakan teman-teman bikin satu folder kosongan. Kemudian di dalamnya dikasih file ekstensi HTML. Di HTML nanti, teman-teman tinggal load JavaScript-nya aja, kemudian bikin satu file JavaScript-nya, nanti tinggal HTML-nya dijalankan di browser, kemudian klik kanan inspect element, atau pencet F12 ya, shortcut-nya, nanti otomatis JavaScript-nya bisa kita akses lewat konsol yang ada di browser. Ya, jadi silakan siapkan kode editornya, kemudian browsernya juga, atau teman-teman bisa pakai Glot.io, dan di sini kita juga bakal kebanyakan bermain di Glot.io ya, tapi ada juga beberapa kasus yang sebaiknya kita bermain di browser. Jadi kalau mau pakai Glot.io silakan, mau pakai yang di browser juga silakan. Terserah teman-teman. Kita masuk ke bagian pertama, apa itu JavaScript? Jadi sejarah awalnya adalah JavaScript dikembangkan oleh Brendan H. dari Netscape. Dulu namanya Mocha. Setelah Mocha namanya berubah jadi LiveScript dan akhirnya menjadi JavaScript. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi wikinya ya. Kemudian, JavaScript itu dulu cuma bisa jalan di web browser. Tapi sekarang JavaScript bisa dijalankan di mana saja, asalkan JavaScript engine-nya bisa dijalanin. Contoh kasus, sebenarnya JavaScript itu juga bisa ya untuk nge-develop server 5M kalau tidak salah ya. Nah, itu salah satu contohnya, JavaScript bisa dijalankan di mana aja. Dan karena ada JavaScript engine ini, akhirnya JavaScript semakin luas. Bisa front-end, bisa back-end. Oleh karena itu, kenapa di sini kita belajar bahasa JavaScript-nya dulu. Baru nanti muncul playlist lain yang lebih fokus untuk penyelesaian masalah front-end sama masalah back-end. Makanya kenapa di sini sengaja aku pisah, supaya nggak kepanjangan lah playlistnya. Karena bisa-bisa kurang lebih mungkin bisa sampai sekitar 48 episode. Dan menurut aku itu overwhelming banget sih. Karena banyak banget ya jenis-jenis framework-nya yang mendukung JavaScript untuk di front-end sama back-end ya. Nah, itu benar-benar bisa bikin overwhelming lah. Yang jelas, kita mulai dari dasarnya dulu. Itu yang paling penting. Kalau dasarnya kuat, mudah-mudahan seterusnya bakal kuat terus ke depannya. Jadi itu untuk pengenalan sama initial setup JavaScript ya teman-teman. Silakan dipersiapkan. Kemudian kita akan lanjut ke bagian aturan dasar penulisan JavaScript di video selanjutnya.